Yang juga jadi sorotan saat ini, saudara, adalah perang yang berkecamuk di Israel-Palestina mulai memberi dampak ke sektor ekonomi dunia, tidak terkecuali pasar saham. Nah, seberapa besar dampaknya akan diulas langsung dari Bursa Efek Indonesia bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, selamat pagi. Jadi apa saja sebenarnya dampak dari perang Israel-Palestina ini ke perekonomian secara umum? Iya, Paskalis dan juga saudara, dampaknya terhadap perekonomian ada sejumlah hal, tetapi ini utamanya terhadap kenaikan harga minyak dunia dan juga kenaikan harga emas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk kenaikan harga emas. Nah, untuk harga emas ini memang dalam pekan ini diprediksi mengalami kenaikan, yakni pada periode 16 hingga 20 Oktober 2023, yang dimana berdasarkan data perdagangan terakhir pekan lalu di hari Jumat misalnya, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange ini naik 3,11%, sedangkan harga emas spot naik 3,42%. Memang pada sesi sebelumnya pada hari Kamis misalnya ini harga emas sempat turun, tetapi harga emas berjangka AS ini ditutup melemah lagi-lagi karena setelah rilis data inflasi Amerika Serikat. Tetapi jika kita melihat prediksi untuk pekan ini pada periode 16 sampai 20 Oktober mendatang, harga emas ini dinilai akan naik karena memang adanya perang antara Israel dan Palestina ini, permintaan akan emas ini meningkat karena emas ini dinilai sebagai safe haven atau instrumen yang dinilai ataupun instrumen yang kerap kali dipilih oleh investor untuk menyelamatkan harta dari penurunan nilai. Selain itu juga kenaikan harga emas ini dipicu karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat atau US Treasury Yield yang turun dan mendukung kenaikan harga emas. Selain kenaikan harga emas, juga konflik antara Israel dan Palestina ini berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Nah, untuk kenaikan harga minyak dunia ini juga berpengaruh akhirnya kepada harga dari saham emiten minyak dan gas yang dimana berpotensi volatil ataupun berpotensi naik dan turun secara tajam begitu ya dalam jangka pendek. Nah, memang ada beberapa emiten yang berdampak. Misalnya untuk yang tertinggi saya sebutkan beberapa, yakni PT Medco Energi Internasional Tbk yang naik 9,67%, kemudian saham dari PT Energi Mega Persada Tbk yang juga melonjak 6,50%, kemudian saham dari PT AKR Korporindo Tbk yang naik 4,93%. Memang untuk serangan dari Hamas ke Israel ini membuat kekhawatiran dari suplai minyak global, karena apabila terjadi konflik yang berkepanjangan gitu ya, karena kita ketahui memang kedua negara ini juga merupakan produsen minyak dunia, tetapi memang bukan produsen yang major begitu atau produsen terbesar di global. Kalau untuk jangka pendeknya harga emiten minyak dan gas ini akan volatil. Untuk jangka panjangnya ini masih akan memantau eskalasi dari konflik antara Israel dan Palestina. Karena memang yang saya sebutkan tadi, kedua negara ini dinilai bukan major produsen besar dari minyak dunia. Tetapi untuk jangka panjangnya, kemungkinan terburuknya apabila konflik ini juga akhirnya merembet ke dua kekuatan besar di pasar minyak dunia seperti Iran dan juga Amerika Serikat, maka lonjakan harga minyak ini akhirnya tidak bisa terelakkan. Nah, Paskalis dan juga saudara, tentu karena adanya kenaikan harga emiten saham minyak dunia ini tentunya juga berdampak pada indeks harga saham gabungan, yang dimana kalau diprediksi pada pekan ini akan bergerak terbatas dengan support di 6.900 dan resisten terbesar di posisi 7.022. Bagaimana dengan hari ini? Mari kita langsung pantau di papan bursa. Juru kamera Kompas TV, Sultoni, akan memperlihatkan kepada Anda papan bursa hari ini. Indeks harga saham gabungan hari ini dibuka di angka 6.955. Ini berada di zona hijau yang dimana terapresiasi 0,30%.
atau sebesar 24 basis points. Nah, memang pergerakan IHSG ini akan dipengaruhi oleh beberapa rilis data penting dan dapat diperhatikan oleh pasar. Selain memang karena eskalasi antara Israel dan Palestina, memang kalau dari dalam negeri ini misalnya akan ada rilis dari neraca perdagangan Indonesia beserta perkembangan ekspor impor periode September 2023. Selain itu juga nantinya akan ada rilis data suku bunga acuan Bank Indonesia yang diperkirakan masih akan tertahan di 5,75%. Sementara itu juga dari China akan ada rilis pertumbuhan PDB kuartal 3 2023 yang nantinya juga Amerika Serikat akan ada rilis data penjualan retail yang ditunggu juga oleh para pelaku pasar. Nah, memang pelemahan IHSG sempat terjadi pada hari Jumat yang lalu, yang dimana ini turun 0,12% atau 8,37 poin ke 6.926. Nah, pelemahan ini juga salah satunya terjadi karena konflik ataupun eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung kembali berhati-hati terhadap investasi yang beresiko tinggi. Sehingga balik lagi kenaikan harga emas juga ini karena investor melihat bahwa emas ini menjadi safe haven atau instrumen yang dinilai lebih aman untuk digunakan pada saat konflik terjadi. Paskalis. Baik, terima kasih ulasan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Kami punya informasi soal ada 4 nama bakal calon wakil presiden yang kini tengah dibahas Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo. Siapa saja mereka? Selengkapnya akan hadir usai jeda. Gua percaya akan keajaiban